Pemirsa, pergerakan angkutan truk logistik sukses membukukan peningkatan selama penerapan PPKM darurat. Hal ini didorong oleh kebijakan pihak kepolisian yang mengizinkan angkutan logistik melintas di jalur busway selama pemberlakuan tersebut. Pergerakan angkutan truk logistik sukses menunjukkan peningkatan selama penerapan PPKM darurat. Hal ini didorong oleh kebijakan pihak kepolisian yang mengizinkan angkutan logistik melintas di jalur busway selama masa pemberlakuan tersebut. Namun kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum pengusaha pengangkut barang yang membawa truk muatan berlebih secara tidak beraturan. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno, mengungkapkan bahwa selama masa PPKM darurat, angkutan logistik dinilai harus mendapat prioritas utama, di mana pihak MTI meminta pemerintah untuk menyiapkan kebijakan dalam mengatur lalu lintas jalannya angkutan truk logistik. Selain itu, para pelanggar angkutan dengan muatan berlebih atau overload juga dapat memberi dampak pada rusaknya infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas pelabuhan penyeberangan yang dapat menyebabkan penurunan kinerja keselamatan lalu lintas, biaya operasi kendaraan meningkat, dan melambatnya distribusi logistik nasional. Adapun hingga saat ini sekitar 90% lebih pemilik barang di Indonesia berkontrak dengan pengusaha pengangkut barang yang memiliki armada berdimensi lebih, di mana seluruh armada truk dengan muatan lebih tidak memiliki surat resmi uji berkala resmi. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, sektor logistik masuk prioritas dalam penerapan PPKM darurat, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Joko Setiowarno yang merupakan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joko, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Mas David. Terima kasih. Pak Joko sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Joko, topik kita menarik. Pak Joko, ini terkait juga dengan prioritas sektor logistik dalam PPKM darurat ini. Tadi juga kita sampaikan dari sisi informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi kami, logistik mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu. Bagaimana Anda melihat diprioritaskannya sektor logistik dalam PPKM darurat ini, Pak? Ya, sebenarnya PPKM darurat ini kan intinya kan mengurangi mobilitas. Namun mobilitas kan mobilitas orang, bukan barang ya. Artinya orang dibatasi, namun barang justru harus ditingkatkan. Apalagi mengingat kita harus meningkatkan ekspor, yang mendapatkan pendapatan yang lebih, ya memang harus tidak jangan dihalangi untuk logistik ini. Namun tentunya logistik yang menggunakan angkutan jalan raya juga harus mengikuti aturan yang ada. Jangan sampai logistik ini bisa melanggar aturan di jalan raya. Itu yang penting. Jadi jangan ini kesempatan peluang meningkatkan logistik, lantas aturan mengangkut logistik di jalan raya ini terabaikan. Baik. Ini jangan sampai terjadi seperti itu, karena ada hal yang dirugikan sebenarnya. Pak Joko, melanggar aturan dalam hal ini seperti apa, Pak? Dari pandangan MTI atau mungkin ada beberapa temuan? Ya, kita tahu selama ini kan pemerintah itu agak kesulitan, ya, terutama Direktorat Perhubungan Darat ini untuk menanggulangi namanya truk odol. Odol itu over dimension dan over weight ya, jadi overload, jadi kelebihan muatan, juga kelebihan dimensi. Ini menjadi PR pemerintah juga. Dampaknya apa? Kementerian PU 2017 sudah merilis bahwa perawatan jalan mereka itu meningkat menjadi 43 triliun. Mestinya angka seperti itu kan tidak perlu terjadi. Karena daripada merawat jalan yang sudah ada, tentunya kalau muatan lebih ini bisa berkurang, ini kan anggaran perawatan bisa dialihkan untuk membangun atau membangun jaringan-jaringan jalan yang baru, atau ya ketimbang harus memperbaiki jalan yang sudah ada. Nah, ini luar biasa yang sebenarnya kalau nggak salah pada sisi hitungnya 26 triliun menjadi hampir 100% lah. Ini tuh prasarana jalan.
Belum lagi nanti kecelakaannya dan sebagainya ini menghambat juga kalau dia kemacetan. Nah ini nampaknya di masa pandemi ini truk-truk yang muatan lebih ya dengan dimensi lebih itu sangat besar jumlahnya. Beberapa waktu yang lalu kami melihat di salah satu pelabuhan selatan di Jawa itu adalah sumber bangkitan untuk muatan lebih. Di sana boleh dikatakan hampir 100% kendaraannya itu sudah over dimensi. Otomatis kalau over dimensi itu overload. Nah, akhirnya nanti beban jalan menjadi lebih besar lagi. Ini yang terjadi saat ini. Nah, di sisi lain memang kita akui penegakan hukum untuk truk-truk odol ini sangat lemah sekali. Apalagi dalam 1 tahun terakhir ini kami coba diskusi dengan beberapa pengemudi, dapat dikatakan ya penegakan hukum di ruas jalan ini tidak ada sama sekali. Yang ada adalah di fasilitas penimbangan atau jembatan timbang. Yeah. Tapi ini pun ditertibkan, mereka menghindari melewati lokasi-lokasi yang ada jembatan timbang. Nah, contohnya di Pantura umpamanya. Di Pantura itu mereka nggak lewat Pantura, lewatnya jalan tol. Nah, jalan tolnya menjadi masalah juga kan, cepat rusak. Baik, kondisi ini sudah berlangsung lama Pak Joko. Apakah sebelum pandemi ini sudah terjadi begitu? Kemudian sebelum adanya PPKM darurat, pembatasan-pembatasan lainnya sudah diberlakukan sebelumnya. Apakah kondisinya juga berlangsung sama? Sebenarnya sudah lama berlangsung itu. Karena Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat itu mentargetkan sebenarnya tahun 2021 ini bebas truk odol lah. Namun karena lebih tertentu oleh para pengusaha, ya, ini minta targetnya diundurkan. Jadi targetnya ini nanti Januari 2023 itu baru bebas truk odol zero. Namun lihat perkembangannya tinggal 1,5 tahun, saya meragukan. Karena umpamanya truk sawit, pengusaha sawit itu sudah ancang-ancang, mereka minta diperpanjang lagi. Nah ini kan jadi masalah juga. Dan itu tidak hanya di Jawa, di hampir seluruh jalan-jalan nasional di Indonesia juga cukup rusak menghadapi truk odol ini. Ya memang ada kalau di Kalimantan itu muatan batu bara, tapi batu bara mereka sudah punya lajur sendiri. Tapi bagaimana dengan di luar Jawa itu truk sawit? Belum lagi kalau dia penyeberangan umpamanya, ya. Menyeberang kemarin kasusnya umpamanya dari Ketapang Gilimanuk. Nah, itu juga banyak truk odolnya. Kemudian Merak, Bakahuni. Belum lagi dari Pulau Jawa, dari pelabuhan Tanjung Mas, Tanjung Perak menuju beberapa kota di Kalimantan itu kalau dia bawa muatan ya truknya odol overdimensi dan mesti berlebihan. Nah, ini yang sebenarnya sudah harus dilakukan sekarang adalah proses pencegahan itu. Jadi jangan terlalu lama dibiarkan. Baik, tapi sebelum kebijakan itu diberlakukan, Pak Joko, Anda tadi katakan ini sudah diundur beberapa kali. Sudah ada alternatif lain tidak Pak untuk dari odol ini memiliki jalur tersendiri begitu sebagai alternatif sehingga kebijakan ini diberlakukan, ini tidak menghambat juga dari sisi sektor logistik, komoditas dan muaranya nanti juga ke pertumbuhan ekonomi, Pak Joko? Ya, kalau angkutan batubara itu mereka sudah punya jalur sendiri lah, karena beberapa Pemda di Kalimantan tidak mau jalannya dilewati batubara sehingga mereka punya jalur sendiri. Ya, kemudian di Sumatera Selatan dulu sempat ramai, tapi sekarang mereka sudah punya jalan sendiri untuk batubara. Memang kalau mengandalkan jalan raya semua ini memang cukup berat ya. Secara ideal teorinya itu kalau menggunakan jalan raya itu maksimal dengan panjang 500 km lah. Lebih dari itu menggunakan jalan rel. Nah, di Jawa ini jalan rel itu sebenarnya masih kosong, masih bisa digunakan untuk ngangkut logistik. Nah, masalahnya menggunakan jalan rel di Pulau Jawa, khususnya di Indonesia ini cukup mahal. Okay. Karena beban tarif untuk jalan raya lebih mahal ketimbang di jalan rel lebih mahal daripada jalan tol atau jalan raya ya. Nah ini yang harus direvisi adalah aturan untuk jalan rel sehingga sama tidak jauh berbeda cuma jalan raya. Oke.
Pak Joko, kita akan jeda, Pak. Menarik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita masih punya satu segmen lagi dalam pemeriksaan.